Hai, kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 2 dan chapter 3 pada modul Python Parallel System dalam mata kuliah sistem tersebar. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu pada chapter 2. Pada chapter 2 ini merupakan tugas pertemuan sebelumnya yang mana dijadikan sebagai bahan ujian tengah semester kali ini. Yang pertama ada yang namanya barrier, lalu condition, lalu event, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu pada barrier. Nah, untuk langkah pertamanya, kita import terlebih dahulu modul-modul yang akan dibutuhkan dalam menjalankan perintah-perintah yang ada di bawah ini. Nah, seperti itu. Nah, kita import terlebih dahulu modul random, yang mana dia mengimport variabel renderings, lalu modul trading, lalu dia mengimport barrier dan treat, dan modul time dia mengimport si time dan sleep. Lalu di sini ada variabel. Variabel ini dinamakan sebagai num quiz dadakan, yang mana nilainya adalah 5. Lalu di sini ada yang namanya variabel hasil akhir, yang mana dia memanggil modul barrier dengan memanggil variabel yang baru saja kita buat tadi. Selanjutnya di sini ada yang namanya variabel peserta. Variabel peserta ini dia memanggil atau terdapat string di dalamnya yang mana ada Eni, Eris, Nazim, Helmi, dan Siti. Ini merupakan nama-nama orang yang saya inputkan yang dijadikan sebagai bahan untuk studi khusus yang ini. Selanjutnya di sini ada fungsi atau mendefinisikan fungsi siswa. Nah, fungsi siswa ini yang mana di dalamnya ada yang namanya name. Name ini memanggil variabel name ini, dia akan memanggil variabel peserta yang kita buat ini, yang akan di-pop atau dilakukan method pop. Nah, lanjut di sini ada sleep. Dia akan di-sleep dengan range-nya yaitu 2-7. Lalu dia akan mengeprint selesai mengerjakan pada bla bla bla. Dan akan dipanggil lagi lah si variable name tadi dengan mengimplementasikan si time, fungsi si time-nya. Lalu di sini dia akan memanggil variabel hasil akhir dan akan ditunggu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi main. Nah, fungsi main ini dia memanggil treat. Treat-nya lalu akan di-print mulai mengerjakan seperti itu. Lalu di sini ada for I in range-nya, kita panggil lagi variabel 6 quiz dadakan yang tadi yang kita buat di atas ini. Selanjutnya di sini ada treat event, yang mana treat ini terdapat target, yaitu targetnya siswa. Target ini merupakan parameter yang mana merupakan suatu fungsi yang akan dijalankan ketika treat dieksekusi. Jadi ketika treat ini dieksekusi, maka si target ini akan langsung menjalankan bahwa targetnya adalah siswa. Seperti itu. Selanjutnya, treat -1 akan di-start, akan dijalankan seperti itu. Lalu treatnya akan di-join dan akan mengeprint selesai. Lalu ketika dijalankan, di-run, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, yang pertama, dia akan mulai mengerjakan, mengeprint terlebih dahulu yang bagian mulai mengerjakan yang di atas tadi. Yang ini. Dia akan menjalankan ini terlebih dahulu, lalu dia akan ngerandom nama-nama yang ada di bagian variabel peserta. Itu Siti mengerjakan, selesai mengerjakan, bla bla, Eni mengerjakan, selesainya seperti itulah. Nah, ketika selesai mengerjakan semuanya, dengan data yang ada, yaitu ada hari, tanggal, dan jamnya, gitu. Lalu akan ada print selesai yang di akhir ini tadi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam condition. Nah, pada condition ini kita import terlebih dahulu juga modul-modul yang dibutuhkan, yaitu modul logging, lalu modul trading, dan modul time. Lalu di sini ada yang namanya items. Items ini merupakan variabel yang akan dipanggil nantinya di bawah sini. Lalu di sini ada variabel condition yang mana dia memanggil si modul trading yang baru kita import tadi dengan si class condition. Selanjutnya di sini ada yang namanya kelas. Kelasnya itu kelas mahasiswa yang memanggil modul trading dan si kelas trade tadi. Lalu di sini didefinisikan yaitu ada yang namanya ARGS. Nah, ARGS ini merupakan suatu parameter. Parameter apa ini? Pengertiannya, ARGS ini adalah suatu kumpulan argumen yang mana dikumpulkan
dalam tuple dan akan diteruskan ke target. Nah, nantinya si aks ini ketika diselesaikan, maka dia akan langsung meneruskan ke target seperti itu. Lalu di sini ada quarks. Nah, quarks ini merupakan suatu parameter juga. Parameternya yang mana quarks ini merupakan suatu argumen kata kunci yang digunakan untuk fungsi target yang disimpan dalam directory. Nah, dictionary. Nah, si quarks ini dan aks ini merupakan parameter yang dijadikan sebagai bahan ujian tengah semester. Lalu di sini ada super. Super ini merupakan kelas yang mana dia juga memanggil atau menginputkan si aks dan quarks ini juga seperti itu. Lalu di sini ada fungsi urut. Fungsi urut ini yang mana dia memanggil parameter self juga. Lalu di sini with condition yang mana jika si len-nya ini, fungsi len ini sama dengan 5, maka jika si len-nya ini dia panggil lagi si itemsnya 5, maka dia akan memanggil si modul loggingnya, yang mana dia akan menjalankan fungsi info nomor urut dengan string nomor urut seperti itu. Dia panggil lagi lah variable condition tadi, dan dia akan ditunggu lagi. Tunggu dulu prosesnya seperti itu. Lalu di sini ada juga yang namanya method pop. Nah, method pop ini dipanggil di dalam si variable item. Lalu di sini akan dipanggil si modulnya dan akan dipanggil fungsi info. Akan menginputkan nomor urut bla 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 dengan format yang telah kita tentukan. Selanjutnya di sini ada fungsi run. Nah, fungsi run ini diinputkanlah range-nya 7, lalu di sleep selama 2 detik, dan parameter urut self urutnya ini, metode urutnya ini. Lalu di sini ada yang namanya kelas. Kelasnya yaitu kelas dosen. Nah, dosen ini dijadikan sebagai kelas yang mana dia akan menginputkan modul yang kita import tadi, yaitu modul 3D. Lalu di sini dia ada lagi yang namanya div init. Didefinisikan si init ini yang mana dia ada aks dan quarks yang seperti di atas tadi, dan super. Supernya memanggil juga parameter aks dan quarksnya. Lalu di sini ada fungsi quiz. Nah, fungsi quiz ini sama seperti tadi, dia memanggil juga si variable conditionnya. Lalu diaturlah di sininya itemsnya 13 variabelnya, lalu di sini dia panggil lagi modulnya login, lalu dia akan menjalankan atau mengeluarkan fungsi yang mana di dalamnya ada quiz bla 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 akan stop seperti itu. Lalu selanjutnya di sini dia akan mengeluarkan waktu kuisnya dengan format yang ada yang bla 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 ini tadi. Lalu selanjutnya di sini ada diatur lagi nih si fungsi run. Fungsi run ini range-nya 20, time sleep-nya 0,5, lalu save quiz. Selanjutnya di sini ada fungsi main. Nah, fungsi main ini dia akan langsung menjalankan urut, variabel urut, yaitu si kelas mahasiswa ini tadi. Lalu di sini ada yang namanya parameter name. Parameter name ini merupakan nama dari sebuah thread. Nah, thread ini berarti ini merupakan name ini adalah nama dari si thread yang di atas tadi, yang mana namanya adalah mahasiswa. Seperti itu. Selanjutnya di sini kuis. Kuisnya yaitu si dosen ini merupakan suatu kelas yang mana dia parameternya yaitu dosen seperti itu. Lalu urut dan kuis di start dan urut dan kuis di join, lalu dijalankan. Ketika dijalankan, dia akan mengeluarkan inputan seperti ini. Nah, jadi dia menginputkan terlebih dahulu si tanggal, tahun, dan bulannya, lalu jamnya, dan siapa yang dituju, atau dosen atau mahasiswa. Lalu infonya adalah misalnya seperti ini. Mahasiswa nomor urut 12 dan dosennya akan mempunyai info yaitu waktu kuis ke-13 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam percobaan event. Nah, percobaan event ini sama seperti tadi kita import terlebih dahulu modul-modulnya
variabelnya ada loading, create, time, dan random. Nah, sama seperti tadi, di sini ada items, variabel items, yang mana ada variabel juga namanya event, yang dia memanggil modul trading dan juga si kelas event tadi. Lalu di sini ada kelas namanya mahasiswa, yang mana dipanggil lagi si modulnya, modul trading dan si trade. Lalu di sini seperti tadi ada AX dan QUAX, yang AX tadi saya ulangi yaitu kumpulan argumen yang dikumpulkan dalam tuple dan akan diteruskan ke target seperti itu. Kalau misalkan QUAX itu merupakan argumen kata kunci yang digunakan untuk fungsi target yang disimpan dalam dictionary. Lalu di sini ada fungsi run. Fungsi run ini kalau misalkan dia benar, dia akan menjalankan time slip-nya di slip selama 2 detik, lalu ditunggu dulu, lalu dia items ini, variable items akan di-pop dengan metode pop. Lalu dia akan menjalankan info atau stringnya yaitu mahasiswa notif, bla bla bla, mahasiswa menuju ruangan dosen. Selanjutnya di sini ada kelas dosen. Nah, kelas dosen ini dipanggil juga lah si modul trading. Lalu ada AX dan QUAX juga, dan super. Super ini merupakan kelas super yang mana dia memanggil juga AX dan QUAX. Dan di sini ada fungsi run. Fungsi run ini diaturlah si range-nya selama range-nya sebanyak 5, lalu di skip selama 2 detik, lalu di random. Random integernya dari 0 sampai 100. Lalu di sini itemnya di append, method append, lalu si items, dipanggil lagi si items variable tadi. Lalu dia akan mengeluarkan info atau function dengan string dosen notif, yaitu dosen menandatangani laporan hasil proyek 3 mahasiswa, seperti itu. Nah, dia akan si eventnya, si variable event tadi nanti akan langsung dipanggil method setnya dan akan di-clear. Lalu selanjutnya dia akan dijalankan T1, T2-nya itu mahasiswa dan dosen, lalu di-start dan juga di-join. Ketika dijalankan, dia akan langsung mengeluarkan output seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan dulu ada tanggal, bulan, dan tahun, tahun, tanggal, dan bulan, lalu jamnya, dia akan menginputkan thread-nya. Thread 1, misalnya thread 1, infonya adalah mahasiswa notif, untuk notif ke mahasiswa, 72 mahasiswa menuju ruang dosen, thread 1, seperti itu. Lalu thread 2-nya dia dosen notif, dosen menandatangani laporan hasil proyek 3, mahasiswa 31, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam MyTreat class. MyTreat class log 2. Nah, sama seperti sebelumnya, kita import juga modul-modulnya. Modul trading, time, OS, dan dia import trading, yang mana dia memanggil class treat, dan juga modul random, dia memanggil random int. Lalu di sini kita masuk ke log definition. Nah, pada log definition ini dia ada namanya variable treat log. Nah, trading dipanggil lagi si modulnya, lalu ada yang namanya class log. Lalu di sini dibuatlah kelas dengan nama kelas mahasiswa. Dan di sini dipanggil class treat. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kelas treat-nya, lalu dipanggil dengan parameter self. Lalu parameter self-nya tadi memanggil variable name dengan hasil parameter name. Nah, parameter name ini merupakan nama dari sebuah treat-nya nanti. Nah, kita kan di sini belum tahu nih, name ini apa? Apa name itu mahasiswa atau lain sebagainya, seperti itu. Berarti di sini ditulis dulu name. Lalu ada durasinya, yang mana dia memanggil parameter durasi juga, dan akan di-run. Nah, di sini dia manggil juga nih fungsi run. Fungsi run ini dia akan nge-print bla 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 self name. Nah, name ini dia panggil variable name ini tadi. Nih, variable yang ini dipanggil. Maka dia akan menginputkan mahasiswa diberikan nomor urut seperti itu. Maka dia selanjutnya akan di-strip dulu dengan variable duration tadi, lalu di-print lah bla 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 dengan si variable name yang kita buat di atas tadi. Selanjutnya di sini ada fungsi main.
Fungsi main ini terdiri dari variabel start time, yang mana dia memanggil modul time dan juga function time. Nah, di sini di trading creation ini dia manggil variabel trading satu maksudnya. Lalu di sini ada si kelas mahasiswa di atas tadi. Dia menginputkan nomor urut mahasiswa di random 1 sampai 10. Lalu sama juga ini seperti itu, 1 sampai 10 di random. Lalu dia akan di running dan akan di join. Maka dia akan terakhirnya akan ngeprint n. Dan dia akan ngeprint ini. Lalu ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tunggu. Mana? Oh, ini masih berjalan. Ya. Kita hapus dulu. Kita buat lagi. Oke. Ketika dijalankan, maka dia akan menjalankan seperti ini. Nah, berarti si tweet yang ini dia sudah bisa dijalankan. Hasilnya dia tidak muncul. Nanti coba saya lihat-lihat lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tweet class log. Nah, yang ini sama seperti yang ini tadi, yang sebelumnya. Yang bagian ini kita import juga nih modul-modulnya. Lalu ada kelas yang namanya mahasiswa. Lalu langsung saja kita mahasiswa diberikan nomor urut sama seperti yang tadi. Lalu dia akan menjalankan yang seperti ini. Nah, coba kita lihat yang ini, apakah yang ini bisa? Nah, berarti sama. Yang bagian si my treat, berarti yang punya saya belum bisa. Coba nanti saya lihat-lihat lagi. Nah, pada bagian ini, coba saya jelaskan saja. Ada kelas yang namanya cerdas cermat. Kelas cerdas cermat ini dia sama seperti tadi, dia modulnya diimport dulu, ada kelas yang namanya cerdas cermat. Nah, kelas cerdas cermat inilah dipanggil dari ini, si kelas treat. Nah, kelas treat ini kan merupakan ini ya, ini kelas ini. Dia berarti perwakilan dari si modul trading. Lalu si kelas treat ini dia memanggil parameter self dan ada durasinya juga. Lalu ada fungsi run. Fungsi run ini sama kayak tadi dia akan menginputkan kodenya adalah seperti itu. Maka kalau misalkan dia sudah siap, maka dia akan ngeprint lagi bla 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 telah siap. Lalu selanjutnya kalau di sini ada fungsi yang namanya main. Fungsi main ini dia memanggil start time. Start time ini adalah variabel yang mana dia mempunyai modul time dan si function time. Lalu thread 1 yang ditujukan sebagai cerdas cermat ruangan cerdas cermat IPA yang digunakan. Lalu thread 2 yaitu soal nomor 4. Oke, selanjutnya kita akan di start lalu di join. Maka yang akan muncul adalah print selamat datang di ruangan cerdas cermat IPA, para peserta acara lomba, dan selamat mengerjakan. Dan waktu yang akan dibutuhkan dalam mengerjakan soal yaitu bla bla bla. Coba. Nah, berarti yang my treat belum bisa. Selanjutnya, di sini kita masuk ke dalam airlock. Pada airlock ini, kita import juga si modul-modulnya, yaitu ada import trading, time, dan random. Lalu di sini ada kelas. Kelasnya yaitu kelas buah kurma. Kelas buah kurma ini terdapat fungsi init self ini parameter, yang mana dia akan mempunyai total items, variabel total itemsnya yaitu 0. Lalu di sini ada fungsi execute. Fungsi execute ini dia juga sama seperti yang di atasnya, ada parameter self. Selanjutnya di sini ada fungsi add atau dia memanggil metode add. Nah, di sini selanjutnya dia akan di-execute satu. Execute ini kan merupakan metode yang di atas ini tadi. Lalu dia dijalankan di sini. Tuh. Lalu dia akan di-remove. Di-remove setelah di-add, dia akan di-remove. Maka dia akan memanggil lagi si execute dan akan mengurangi 1.
Kalau misalkan add tadi dia akan menambahkan 1, kalau remove dia akan mengurangi 1. Lalu di sini dia akan mendefinisikan si function adder. Nah, function adder ini terdapat parameter buah kurma yang mana dia akan mengepin banyaknya kurma bla bla yang ditambahkan seperti itu dengan format si items tadi. Lalu si buah kurmanya akan ditambahkan atau di-add, lalu time sleep-nya selama 1 detik, items-nya akan bertambah 1, dan stok kurma saat ini adalah bla bla. Nah, ketika si fungsi remove-nya dijalankan, maka dia akan seperti ini. Dia akan menjalankan buah kurma, parameter buah kurma tadi, maka akan di-print banyaknya kurma bla bla yang dijual. Nah, lalu di sini buah kurmanya akan di-remove, di-sleep selama 1 detik, lalu itemsnya akan dikurangi 1. Maka si print-nya akan berbunyi kurma yang dijual bla 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 buah. Lalu si box ini tadi terdapat fungsi main. Nah, fungsi main ini itemnya ada 12, lalu si variable box ini memanggil lagi kelas box kurma tadi. Lalu T1 ditujukan untuk target adder. Target tadi apa? Target itu merupakan fungsi yang akan dijalankan ketika thread dieksekusi. Jadi kalau misalkan si thread ini dieksekusi, maka otomatis si target ini menjalankan si adder ini seperti itu. Nah, begitu juga ARGS. ARGS ini adalah kumpulan argumen yang dikumpulkan dalam tuple dan akan diteruskan ke target. Kalau misalkan dia telah selesai, telah dikumpulkan seperti itu, dia akan merupakan kumpulan seperti itu kan. Nah, dia akan langsung diteruskanlah ke target tadi. Nah, jadi ARGS ini adalah box yang mana dia random itemnya, random integernya yaitu 1 sampai 10. Begitu juga T2 tadi targetnya yaitu remover, yang mana si ARGS-nya yaitu box random integernya 1 sampai 10. Lalu T1 dan T2 di start dan di join, lalu akan dijalankan. Ketika kita jalankan, maka ketika kita dijalankan, maka hasil yang akan kita dapatkan dari percobaan ini adalah seperti ini. Banyaknya kurma sama dengan 5 yang ditambahkan. Lalu banyaknya kurma 7 yang dijual. Kurma yang dijual 6, stok kurma saat ini ada 4. Jadi stok kurma saat ini tuh yang terakhir sekali stok kurmanya, misalkan kurma yang dijualnya ada 2 nih. Kan kurma yang dijual ada 3. Stok kurmanya ada 1. Nah, kurma yang dijual ada 2, jadi stoknya tinggal 0. Kurma yang dijual 1, kurma yang dijual jadi 0, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan yang semapur. Nah, semapur ini diimport juga si modul-modulnya. Lalu di sini ada yang namanya variabel semapur yang memanggil si modul trading dan juga kelas semapur. Nah, itemnya yaitu 0. Lalu dia akan mendefinisikan fungsi. Fungsinya itu yaitu pemenang undian. Nah, pemenang undian ini yang mana dia mempunyai info pemenang undian tahunan bank dimulai. Semua nasabah harap menunggu seperti itu. Lalu dia panggil lagi si variabel si semapur tadi dengan si acquire. Nah, lalu di sini login info dia akan pemenang undian dengan nomor bla 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 harap datang ke bank. Nah, jadi seperti itu. Nah, acquire ini dia akan menjalankan loncat ke dalam line 20 kalau misalkan si ininya belum bisa dijalankan. Jadi dia si acquire ini akan langsung menjalankan ke line 20 dulu. Jadi ini line 17 ini dijalankan nanti setelah line 25. Lalu di sini dia ada fungsi nomor undian. Fungsi nomor undian ini menggunakan global item atau global ini adalah suatu ya pokoknya global item yang mana dia ada modul time yang di-sleep sama 3 detik, lalu si itemnya lagi dipanggil variable item tadi, lalu di random integernya dari 1 sampai 10. Lalu dia akan mengeluarkan output atau print
nomor bla 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 adalah pemenang undian. Nah, maka ketika si semapur ini dirilis, dia langsung loncat lagi ke line 17. Kenapa line 17 ini dilewatkan? Karena si itemnya ini belum ada, itemnya ini masih nol. Kan? Jadi dia belum bisa mengeluarkan siapa yang pemenang undian seperti itu. Jadi dia menggunakan si yang namanya acquire ini. Oke, seperti itu. Di sini ada fungsi main. Fungsi main ini gunanya untuk menjalankan. Yang mana T1 ini ditujukan dengan target pemenang undian, dan T2 ini targetnya itu nomor undian. Nah, target tadi merupakan fungsi yang akan dijalankan ketika thread dieksekusi. Kalau misalkan threadnya sudah dieksekusi, maka target ini dapat dijalankan seperti itu. Target yang nomor undian juga dapat dijalankan. Lalu T1, T2 di start dan di join. Maka ketika kita jalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini dia inputkan juga nih. Yang pertama, si tahun, bulan, dan tanggalnya. Lalu di sini ada jamnya, dan juga di sini dia memanggil thread 1 dengan info pengundian tahunan bank dimulai. Semua nasabah harap menunggu. Seperti itu. Lalu thread 2, nomor 9 adalah pemenang undian. Jadi ketika dia sudah menjalankan yang ini, sudah tahu siapa pemenangnya, maka dia akan langsung menjalankan bagian line 17 ini. Pemenang undian nomor 9 harap datang ke bank. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam thread definition. Thread definition. Pada thread definition ini import juga threading, lalu di sini didefinisikan fungsi jilbab, yang mana dia akan mereturn print jumlah jilbab yang ada di toko. Lalu di sini threads-nya dipanggil, lalu range-nya yaitu 10. Lalu ketika itu ada yang namanya target. Target tadi kalau misalkan si thread-nya sudah siap dan si thread-nya itu sudah dieksekusi, maka si target ini dapat dijalankan seperti itu. Targetnya adalah jilbab, yang mana ada aks juga. Aksnya ditujukan ke I. Nah, aks ini tadi adalah kumpulan argumen yang dikumpulkan dalam tuple yang akan diteruskan ke target. Jadi, ketika ini sudah selesai, maka dia akan langsung meneruskan ke target. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada variable threads, yang mana dia memanggil si method append di start dan di join. Lalu ketika sudah selesai, maka dia akan langsung dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam thread determine. Nah, pada thread determine ini, dia import juga nih modul-modulnya, trading dan time. Lalu, di sini juga dia import modul yang namanya Django URLs. Nah, URLs dan di importnya yaitu clear script prefix. Lalu di sini ada fungsinya yang namanya minum sahur. Minum sahur ini dia akan ngeprint trading ini tadi modulnya, dia ngeprint energen coklat. Lalu di sleep selama 3 detik, selanjutnya dia akan ngeprint lagi selesai minum energen coklat. Lalu akan di-return. Selanjutnya di sini ada fungsi minum buka. Minum buka, lalu dia akan di-print. Printnya yaitu es buah di sleep selama 2 detik, dan print selanjutnya yaitu selesai minum es buah. Maka dia akan di-return. Selanjutnya dia akan dijalankan T1-nya yaitu terdapat name. Name ini merupakan parameter yang mana name adalah nama dari sebuah thread. Nama dari sebuah thread-nya yaitu minum sahur. Nah, itu parameternya yaitu minum sahur. Dengan target ini fungsi yang akan dijalankan ketika thread dieksekusi. Yaitu dia akan menjalankan si minum sahur tadi. Bagian ini. Nah, si function minum sahur. Lalu ketika yang kedua juga dijalankan sama seperti tadi, ada name-nya parameter, yaitu parameternya buka, dan akan menjalankan targetnya, yaitu function minum. Maka T1, T2 di start, dan juga get join. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, minum sahur, yaitu energen coklat. Minum buka, es buah. Nah, setelah itu dia minum buka selesai, lalu minum sahur juga selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam thread name and process.
Treat name and process ini kita import juga modul-modulnya. Lalu ada kelas yang namanya tarian kelas. Dia memanggil modul treat tadi. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi run. Dia akan mengeprint tarian khas Sumatera Selatan, bla bla bla. Nah, dia ada fungsi main. Fungsi main ini treat satunya yaitu tarian kelas, yaitu terdapat Geni Sriwijaya, trik 2 Tangkai, trik 3 RRI, dan trik 4-nya Stundung Sedulang. Nah, lalu trik 4, 3, 2, 1 di start dan di join. Maka dia yang terakhir akan nge-print N. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, tarian khas Sumatera Selatan, Setudung, Sedulang. Tarian khas Sumatera Selatan, Tari Tangkai, dan lain sebagainya. Maka yang terakhir dia akan nge-print N. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan terakhir dalam chapter 2. Nah, yaitu trading with EQ. Import terlebih dahulu modul-modulnya, lalu di sini ada kelas panitia kurban, yang mana dia memanggil modul treat, dan di sini dia memanggil fungsi run. Fungsi run ini terdapat perincian 5, item random integernya 0 sampai 256, yang mana dia akan mengeprint panitia kurban notif, itu penerima kurban dengan nomor bla bla ditambahkan pada antrian oleh. Nah, seperti itu di skip selama 1 detik. Lalu di sini ada kelas penerimaan kurban, yang mana dia memanggil modulnya juga, yaitu modul print, lalu akan menjalankan print, itu penerima kurban notif, yaitu nomor bla bla penerima kurban dimunculkan oleh. Lalu dijalankan T1, T2, T3, dan T4, di start dan di join. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi harusnya hasilnya di sini adalah penelitian dengan nomor bla 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 akan ditambahkan nomor antrian. Lalu akan mengeprint ini penerima kurban dengan nomor bla 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 akan dimunculkan oleh seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan chapter 3. Pada chapter 3 ini kita masuk ke dalam communicating with pipe. Communicating with pipe ini import terlebih dahulu modulnya, lalu di sini ada fungsi yang namanya stock. Fungsi stock ini dia ada range-nya 3, yang mana dia ditambahkanlah print jumlah stok sekarang. Nah, maka setelah itu dia akan dikirimkan dan juga di close. Selanjutnya di sini ada fungsi barang masuk. Oh iya, sebelumnya untuk chapter 3 ini merupakan studi kasusnya dari proyek 3 masing-masing seperti itu. Di sini ada fungsi barang masuk, yang mana dia memanggil si parameter pipe 1 dan pipe 2. Lalu di sini pipe 1 pipe 2-nya di close, lalu selanjutnya dia kalau misalkan benar, dia akan menjalankan print jumlah barang masuk, bla bla bla. Selanjutnya dia akan menjalankan proses pertama. Proses pertama ini pipe 1 dipanggil lagi modul multiprocessing-nya, lalu ada yang namanya target. Targetnya itu stok. Targetnya ini merupakan fungsi yang akan dijalankan ketika trip dieksekusi. Jadi kalau misalkan tripnya sudah dieksekusi, maka si targetnya ini akan menjalankan si stok. Targetnya itu stokan. Lalu ax-nya ini yaitu pipe 1. Pipe 1 ini kan yang ini, bagian ini. Jadi si action ini kan adalah kumpulan argumen yang dikumpulkan dalam recall yang akan diteruskan ke target. Jadi kalau misalkan si action ini setelah selesai, maka dia akan langsung diteruskan ke targetnya. Itu targetnya stok, seperti itu. Maka pipe 1 di start. Sama, pipe 2 juga seperti itu. Jadi ada targetnya itu barang masuk, aksinya pipe 1 dan pipe 2, maka pipe 2 di start. Ketika pipe 1 dan pipe 2 di close, maka kedua-duanya akan mengeprint stok barang terisi. Seperti itu. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jumlah stok sekarang yaitu 0. Jumlah stok sekarang 1, jumlah sekarang 2, jumlah barang masuk 0, barang masuknya 1, maka jumlah barang masuk adalah 4. Stok barang terisi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam communicating with queue. Kalau ini tadi communicating with pipe, kalau yang ini yang kedua adalah communicating with queue.
Nah, di sini import juga modul-modulnya, multiprocessing, random, dan time. Nah, di sini ada kelas yang namanya supplier. Di sini modul multiprocessingnya dipanggil dengan si kelas proses tadi. Lalu di sini modul multiprocessingnya di sini ada yang namanya fungsi run. Fungsi run ini ada range-nya diaturlah 5 di sini. Range-nya sebanyak 5. Lalu di itemnya ini, variable item ini di random integernya dari 0 sampai 100. Selanjutnya di print proses supplier bla bla bla, proses supplier yaitu stok barang bla bla ditambahkan. Di sleep selama 1 detik, lalu di print. Sisa stok barang adalah seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelas namanya user. Dia manggil lagi si modul multiprocessingnya tadi dengan si kelas proses. Lalu di sini dia ada fungsi run. Nah, ketika dijalankan, dia akan mengeprint stok barang kosong. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa menjalankan yang ini, maka dia akan menjalankan bagian ini. Di time dulu selama 2 detik, lalu dia akan mengeprint proses user adalah barang bla bla terjual. Seperti itu. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, proses supplier yaitu stok barang 96 ditambahkan supplier 1. Nah, kita lihat lagi sampai akhir. Nah, maka dia ada juga nih proses user, barang 16 terjual oleh user 2. Jadi kalau barangnya telah habis, maka dia akan menyimpulkan stok barang kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam killing proses. Killing proses ini juga input modul-modulnya, lalu di sini mendefinisikan fungsi usernya, yaitu dia akan nge-print start registration process dengan range-nya 0 sampai 10, lalu akan di time selama 1 detik, dan akan nge-print finish registration. Lalu dia akan menjalankan target user. Target ini tadi fungsi yang akan dijalankan kalau misalkan thread sudah dieksekusi. Nah, lalu dia akan nge-print proses before registration, lalu di sini start. Ketika di start, dia akan nge-print registration proses, dan ketika dia menjalankan terminate, maka complete the registration process, dan ketika di join, maka proses join it dan juga proses exit coding. Maka ketika dijalankan, lihat apakah bisa dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi before registration, proses name-nya proses name 1, parent-nya yaitu bla bla bla, maka statusnya false. Jadi akhir-terakhirnya adalah proses exit code, yaitu minus 15. Oke, lanjut masuk ke main function. Main function ini di sini ada fungsi stok. Mendefinisikan fungsi stok, yang mana dia akan mengeprint stok barang yang didapat bla 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 dengan range-nya 0 sampai i, yang mana dia akan mengeprint stok barang saat ini, maka selanjutnya akan di-read. Selanjutnya kita masuk ke dalam naming process. Naming process ini masuk juga modulnya diimport juga, lalu ada fungsi yang namanya user. Nah, fungsi user ini dia di dalamnya ada variabelnya, yang mana dia memanggil modul multiprocessing, dan print, dia akan nge-print name, variable name yang di atas tadi, di starting, lalu di sleep selama 2 detik, dan akan nge-print exiting. Lalu di sini ada fungsi yang namanya pengadaan barang, karena dia sama seperti tadi ada yang namanya print starting, dan di sleep selama 3 detik, dan dia akan nge-print exiting. Nah, di sini dijalankan, dan di sini ada variable service. Variable service ini dia ditujukan dengan parameter name. Parameter name tadi adalah name atau nama dari sebuah thread. Nah, jadi thread-nya itu bernama aplikasi pengadaan barang. Itu isinya aplikasi pengadaan barang ya. Yang mana ditargetkan ke pengadaan barang. Target tadi yaitu fungsi yang akan dijalankan ketika thread dieksekusi. Jadi kalau misalkan thread-nya sudah dieksekusi, maka dia akan menjalankan si target dengan tujuan pengadaan barang ini. Selanjutnya user 1 tadi ditujukan dengan name-nya user, dengan targetnya yaitu user. Dan user 2-nya targetnya user, dan user 1, user 2, dan service di start dan juga di join. Ketika selesai, dia akan nge-print
we are done. Nah, ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. User starting, proses starting, aplikasi pengadaan barang starting, dan user exiting. Proses exiting, aplikasi pengadaan exiting, dan we are done. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam proses in subclass. Proses in subclass ini kita import juga modulnya multiprocessing, lalu ada kelas namanya stock, dipanggil lagi modulnya multiprocessing dengan si proses ini merupakan kelas. Nah, ada fungsi run. Fungsi run ini dia akan mengeprint ketika stok berkurang, maka bla bla menjadi menipis. Maka dana semua menipis, seperti itu akan di-return. Nah, kalau misalkan dia dijalankan, dia mempunyai range 5, yang mana prosesnya itu ada stop, start, dan doing. Coba, kalau misalkan dia dijalankan, apakah dia masih bisa atau... Nah, jadi kalau misalkan dia dijalankan, maka dia bakal kayak gini outputannya. Ketika stok berkurang, maka stok 1 menjadi menipis. Jadi kalau misalkan dia berkurang, stok 2 menjadi menipis, sampai seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pull. Proses pull ini import juga modulnya multiprocessing, lalu di sini mendefinisikan fungsi yaitu fungsi stock, yang mana dia resultnya yaitu variable result ini memanggil parameter data. Nah, akan di-return si resultnya. Lalu di sini ada yang namanya input. Input ini merupakan variabel yang memanggil list. List ini kelas yang range-nya 0 sampai 10. Lalu di sini si pool-nya tadi, variabel pool tadi memanggil modul multiprocessing dengan proses 4. Lalu si pool outputs-nya ini nanti dia memanggil map. Map ini adalah metode, yang mana metode ini dia memanggil si function stock dan si inputs yang kita inputkan ini. Lalu si pool di close dan pool di join. Ketika di print, maka dia akan menjalankan atau mengeluarkan outputan jumlah stok sekarang ketika dipangkatkan. Coba. Nah, ketika dipangkatkan jumlah stok sekarang yaitu 0, 1, 4, 9, 16 sampai dengan 81. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam proses barrier. Nah, proses barrier ini import juga modul-modulnya, ada modul multiprocessing, import barrier lock dan proses, lalu modul time import time, lalu data time, dan juga dia akan mengimport data time. Selanjutnya di sini ada fungsi stok. Fungsi stok ini ada yang namanya parameter sinkronis. Nah, sinkronis ini dengan serializer dengan name ini merupakan variabel yang mana dia input juga nih modulnya multiprocessing. Current proses fungsi yang mana dia manggil si name ini variabel kita inputkan. Lalu dia akan ditunggu sinkronizernya nih, terus ditunggu dengan ada time-nya, lalu serializernya akan mengeprint stok barang bla bla akan ditambahkan dengan adanya kelas time dan from times time. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi barang masuk. Barang masuk ini terdapat name. Name ini merupakan variabel yang memanggil modul multiprocessing yang mana dia ada time juga dan akan di-print dengan menginputkan jumlah barang masuk bla bla yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya di sini sinkronisnya akan memanggil barrier dengan 2. Dengan menginputkan 2, lalu serializernya yaitu di lock. Manggil fungsi lock yang di atas tadi. Selanjutnya di sini akan ada proses yang mana seperti ini dan kita jalankan saja. Maka ketika dijalankan dia akan langsung keluar seperti ini. Stok barang dalam negeri dapat dilihat berdasarkan waktu yang akan ditambahkan, bla bla bla. Stok barang luar negeri dapat dilihat berdasarkan waktu yang ditambahkan, bla bla bla. Jadi dia akan menginputkan ini terlebih dahulu stoknya nih, lalu berdasarkan waktu yang akan ditambahkan ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam run background process no demons. Nah, di sini
kita ada yang namanya fungsi. Nah, di sini di import modul-modulnya ada modul multiprocessing dan modul time. Di sini ada fungsi foo. Nah, fungsi foo ini dia akan memanggil si name, variable name ini. Variable name ini udah memanggil modul processing, dan si name ini dipanggil lagi, lalu si background process dia menginputkan background process. Ketika di print, maka responnya atau outputnya yaitu respon data for client. Nah, range-nya 0 sampai 5, maka dia akan di print dan di sleep sama 1 detik. Tapi kalau misalkan tidak berjalan, maka dia akan menjalankan yang ini. Nah, print request data from server, range-nya 5 sampai 10, print-nya, dia akan nge-print ini di sleep sama 1 detik, dan dia di AXT. Selanjutnya di sini akan dijalankan. Ketika background prosesnya dipanggil, maka dia memanggil modul multiprocessing. Nah, name-nya tadi parameternya tadi ditujukan ke background proses. Nah, name tadi kan parameter. Nah, yang artinya nama dari sebuah thread. Berarti ini merupakan nama dari sebuah thread-nya. Mana ditargetkan ke dalam function foo yang di atas ini tadi. Nah, ini merupakan targetnya berarti. Nah, target tadi adalah fungsi yang akan dijalankan ketika thread dieksekusi. Jadi kalau misalkan threadnya sudah dijalankan, maka dia langsung mengeksekusi bagian yang ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung jalankan saja. Ketika dia di start, maka dia hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, yang pertama, dia akan merespon terlebih dahulu, respon data for client background process 0 sampai 4, lalu dia request data from server, no background process, hasilnya 5 sampai 9. Lalu dia di-exitin background process dan exitin no background process. Oke, lanjut ke dalam run background process. Run background process ini import multiprocessing dan time. Sama seperti tadi, ini ada fungsi foo, lalu background process, ini sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke dalam. Nah, ini ada yang namanya import multiprocessing terlebih dahulu, lalu dia mengimport modul myfunc, dan import si myfunc juga. Lalu di sini range-nya 6, prosesnya itu multiprocessing-nya dipanggil dengan targetnya itu myfunc, dan si args-nya yaitu 1. Proses di start dan proses join. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir pada chapter 3, yaitu spawning process. Spawning process ini kita import terlebih dahulu modulnya, yaitu multiprocessing, yang mana dia memanggil class process. Nah, di sini ada fungsinya itu fungsi stock, yang akan mengeprint atau mencetak tambah barang. Nah, dengan range-nya 0 sampai n. Ini kan n. Oke, parameter n. Nah, dia akan mengeprint stok barang adalah bla bla bla. Maka dia akan di-return. Nah, di sini ada juga fungsi barang masuk. Barang masuk ini dia akan mengeprint juga jumlah barang masuk adalah. Ketika dijalankan, kalau misalkan dia mau dijalankan, maka di sini ada range 6. Range-nya sebanyak 6, yang mana P1-nya mempunyai target yaitu stok dan args-nya yaitu N, dan P2-nya yaitu targetnya itu barang masuk dan args-nya yaitu N. Nah, target tadi adalah fungsi yang akan dijalankan kalau misalkan thread sudah dieksekusi. Berarti kalau misalkan thread-nya sudah dieksekusi, maka dia akan langsung menjalankan fungsi stok yang ini nih. Selanjutnya seperti itu juga, kalau misalkan dia sudah P2-nya sudah dieksekusi, maka dia akan menjalankan target si barang masuk ini. Ini ya, teman-teman. Jadi ketika dijalankan P1 P2 di start, P1 P2 di join, maka dia akan menginputkan print yaitu we are done. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, di sini terdapat tambah barang yaitu 5. Stok barang adalah 0, stok barang 1, stok barang 2, stok barang 3, stok barang 4. Jumlah barang masuk yaitu 5. Jadi, we are done. Seperti itu. Mungkin pada percobaan chapter 2 dan chapter 3 dalam mata
kuliah sistem tersebar dengan modul Python for Sister ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.